Sofia. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Next, selanjutnya murojaah Quran surat Quraisy. Bisa dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, ini apakah yang tidak masuk? Nihil dulu. Oke, selanjutnya di sini ada anak-anak yang udah pernah melakukan jual beli. Sudah. Jajan atau beli es teh. Nah, kalau beli es teh itu kita melakukannya dengan jujur atau gimana? Jujur ya. Nah, dengan jujur ya. Karena apa? Karena itu termasuk dari adab Nabi Muhammad dalam bermuamalah atau ketika melakukan kegiatan perekonomian. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang langkah-langkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Sebelumnya ada yang masih ingat materi tentang apa? Tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, itu ada apa aja? Yang pertama ada langkah-langkah awal Nabi Muhammad di Madinah, berdakwah di Madinah. Lalu yang kedua ini langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Nah, sebelum ke materi punya pandu. Oke, bisa diperhatikan ya anak-anak dan bisa berdiri semuanya. Baik, anak-anak bisa perhatikan ya. Ya Bu, dan bernyanyi bersama dengan semangat ya. Ya Bu. Kan semangatkan Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa berikmat qasidana berfilana Muhammad ya wasi al-karami. Ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasul
Tadi udah menyanyikan lagu tentang Nabi Muhammad ya? Iya, Bu. Nah, kali ini Ibu langsung saja membahas tentang tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menelaah langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan benar. Lalu yang kedua, menguraikan ibrah dari misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini dan yang akan datang dengan benar. Lalu yang ketiga, menunjukkan langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dengan benar. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Lalu yang kedua nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Nah, lalu nanti anak-anak itu membahas materi tentang akhlak berdagang Nabi Muhammad. Nah, untuk itu anak-anak bisa perhatikan materi Ibu kali ini ya. Ya, Bu. Oke. Langsung saja. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini itu ada strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada 3. Yang pertama apa? Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Lalu yang kedua? Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Lalu yang ketiga? Ibrah dari Indonesia Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan masa kini dan yang akan datang. Ya, benar ya. Nah, yang Ibu akan bahas itu hanya yang nomor 2, langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Nah, yang nomor 1 dan nomor 3, yang nomor 1 itu sudah dibahas di minggu yang lalu. Kalau yang ketiga itu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nanti anak-anak bisa mencari di internet atau di buku. Nah, langsung saja. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Yang pertama minta tolong dibacakan Mbak Sofia. Yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Oke. Nah, yang pertama mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Nah, kenapa perlu dipersaudarakan? Karena apa Mbak Nadia? Iya, agak ragu. Ya, karena kaum muhajirin itu orang baru yang datang di wilayah Madinah. Dia berasal dari mana? Dari Mekah. Nah, kalau kaum Ansor berarti berasal dari Madinah. Nah, mempersaudarakan ini itu kaum Ansor ini dengan rela hati, dengan sepenuh hati memberikan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh kaum muhajirin. Lalu yang kedua, minta tolong dibacakan Mbak Nabila. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin tidak punya tempat tinggal di masjid. Oke. Nah, yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Itu dinamakan dengan ahlu sufah, yaitu orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal di Madinah. Nah, jadi mereka itu tinggal di masjid. Lalu yang ketiga, minta tolong dibacakan Mbak Amanda. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Ya, oke. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor. Nah, ini yang bekerja sama itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ingin membantu kaum muhajirin untuk bisa mencari uangnya sendiri atau mencari nafkah dengan keringatnya sendiri, sehingga kaum muhajirin ini tidak mau membebankan kaum Ansor. Lalu yang keempat, bisa minta tolong dibacakan Mbak Arifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Ya, oke. Lalu yang keempat itu Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal itu sebagai pedagang, sehingga mereka itu tidak keberatan atau tidak kesusahan dalam hidup ketika hidup di Madinah. Lalu yang selanjutnya, bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, itu Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Karena apa? Karena di daerah Madinah ini itu daerah pertaniannya itu sangat subur. Kenapa Mbak? Agraris. Ya, karena daerah agraris. Mereka itu
hidup sebagai petani. Lalu yang keenam, bisa minta tolong dibacakan Mbak Ana. Nomor 6 yaitu Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Yang selanjutnya Setelah menerima perintah zakat, bidang perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Ya, oke. Yang keenam itu setelah menerima perintah zakat, Nabi Muhammad itu membantu perekonomian umat Islam. Karena apa? Karena perintah zakat ini mengoptimalkan antara yang menerima zakat dengan yang diberi zakat, sehingga perekonomian itu stabil. Nah, selanjutnya yang nomor 7 minta tolong dibacakan Mbak Azizah. Yang nomor 7 adalah mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Ya, oke. Nah, yang terakhir itu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Kenapa? Karena seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor melakukan kegiatan apa? Kegiatan Jual beli. kegiatan berdagang. Nah, mereka itu hendak menstabilkan perekonomian yang ada di Madinah, dan pembangunan pasar ini dilakukan di sebelah barat di masjid yang ada di Madinah, atau masjid apa namanya? Masjid Quba. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu kegiatan diskusi. Nah, anak-anak akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, anak-anak bisa mengambil satu persatu ini ya. Silahkan. Nanti dulu ya makannya. Oke, bisa dibuka kertasnya, dapat nomor berapa? Dan nomor 1 bisa berkumpul di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, Bu. Yang dapat nomor 4, nomor 3 ya, Bu? Kelompok 1. Nah, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri ya. Kelompok 1 yang mana? Sini 1. Oh, 1. Kelompok 1 ya. Dan ini kelompok 2. Kelompok 3. Berkumpul semua ya. Oke. Ibu akan bagikan gambar ini, nanti dibuat mind mapping tentang akhlak berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Bu. Mulai sekarang. Iya, bisa dimulai. Ibu beri waktu 5 menit. Jajannya dimakan nanti ya. Iya, Bu. Bisa pedagangnya 2 atau 1, terserah anak-anak. Nah, kalau yang mapping itu nanti dipresentasikan. Itu ya. Iya, Bu. Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa. Angkat tangan semua. Yeay. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Nanti ibu beri hadiah. Siapa yang maju? Semuanya bisa diperhatikan ya, kelompok 3. Oh iya. Balik ke kamu dulu. Baliknya kan. Tumbas. Action. Tumbas. Iya. Bu, yang ini berapa, Bu? Ini 1.000, ini juga 1.000. Ya udah beli 2 ya, Bu. Ini Iya. satu. Semuanya 2.000 ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau memberi saran bagaimana? Saya. Ya, silakan Mbak Azizah. Salam dulu, Bu. Assalamualaikum. Oh iya. Tapi biasanya tuh kalau jajan nggak pakai itu.
Biasanya permisi. Ya kan? Oh. Ya kan isi dulu. Permisi. Tasya. Ya, berarti ini kurang tepat ya saat berdagang. Ya. Bisa dipresentasikan hasil peta konsepnya. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akhlak berdagang. Yang pertama ada menjaga kejujuran, yang kedua bersikap terbuka dan toleransi, yang ketiga tidak menipu atau curang, yang keempat menyampaikan saran dan informasi, yang kelima tidak mengurangi takaran, keenam tidak menimbun, ketujuh menjauhi sumpah bohong, dan yang terakhir tidak riba. Ya, benar ya. Beri tepuk tangan lagi ya. Tempatnya. Iya, Bu. Nah, untuk kelompok lainnya juga bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik, selanjutnya ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini. Silakan Mbak Ana. Itu ada langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah, yaitu yang pertama mensaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya. Yang kedua menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Ya. Yang ketiga bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad mengajarkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Yang kelima, Nabi Muhammad mengajarkan mereka bekerja sebagai petani karena kaum Muhajirin tidak punya modal. Yang ketujuh, setelah menerima pemerintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian. Yang kedelapan yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Baik, terima kasih Mbak Ana. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ana. Sebelum Ibu tutup, yang tadi kelompok 3 bisa maju. Bukan nanti ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Seru ya. Baik, untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa mencari materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang khulafaur rasyidin. Iya. Nanti bisa dicari di internet, di buku atau sumber lainnya. Nah, untuk itu mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa bersama-sama. Bismillah.